Selamat pagi, salam. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Salam 3S, sehat, selamat, sukses. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, bahkan sehat dompetnya. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Sepenggal lagu yang pernah saya rilis, saya sampaikan tentang bekerja, jangan malas bekerja. Jadi tema kita hari ini kita akan membahas tentang bekerja. Jangan kamu malas, malas bekerja. Jangan kamu malas, malas berdoa. Malas itu dosa, Tuhan Yesus tak suka. Ayo berdoa dan mari bekerjalah, hidupmu kan bahagia. Salah satu ciri gambar Allah ialah bekerja. Tuhan Allah senang bekerja dan Ia menciptakan manusia supaya bekerja. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tentang kebekerjaan. Tadi dijelaskan bahwa manusia harus bekerja karena salah satu ciri daripada gambar Allah ialah bekerja, mampu bekerja. Dan Tuhan Allah sudah memberi wewenang, sudah memberi kuasa agar manusia itu bekerja supaya mengupayakan alam semesta. Jadi alam semesta itu boleh digarap dengan bertanggung jawab, boleh dilestarikan, boleh dikerjakan untuk pertama-tama keperluan manusia, untuk kelestariannya, untuk kesejahteraan, untuk mengembangkan diri manusia itu sendiri. Dengan adanya alam, manusia mengembangkan dirinya, berpikir cara bekerja yang baik, cara bekerja yang efektif, cara bekerja yang benar. Manusia mengembangkan diri dari tidak punya pakaian menjadi punya pakaian. Manusia mengembangkan diri mulai dari jalan kaki, lalu
memikirkan supaya bagaimana bisa berkendaraan. Lalu dimulailah adanya kendaraan. Dimulai dari yang sederhana sampai kepada yang canggih. Nah, dimulai dari pakai kereta kuda, gerobak, sepeda, lalu sepeda motor, lalu mobil, lalu kereta api, lalu pesawat. Nah, luar biasa manusia mengembangkan dirinya. Sekarang manusia lebih canggih lagi dari komunikasi verbal per verbal, dari mulut ke mulut, berkembang lewat tulisan, lewat telegraf, lewat telepon, lewat HP. Sekarang luar biasa. Luar biasa. Manusia dikasih oleh Tuhan kemampuan mengembangkan diri dengan mengembangkan pikirannya, dengan mengembangkan segala potensinya, supaya manusia itu bekerjanya cepat, tepat, efektif, dan gampang. Saudara-saudaraku, memang Tuhan mau supaya setiap orang itu bekerja. Bahkan dia melarang orang itu malas. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Di sana ditulis begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami membuat peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi untuk makan harus bekerja. Jangan hanya minta-minta. Jadi Tuhan mau supaya kita bekerja. Pak Gubernur Kalimantan Barat berpesan kepada para pendeta, para pastor pada waktu ia menyampaikan sambutan beberapa waktu yang lalu. Hai para pendeta, hai para pastor, tolong ajar umat, ajar jemaat supaya mereka bekerja. Jangan hanya khotbahkan tentang surga, tentang neraka. Ajar jemaat supaya mereka bekerja. Ajar jemaat supaya mereka menabung. Ajar supaya mereka memikirkan masalah-masalah sosial. Ajar supaya mereka memikirkan juga kelestarian alam. Jadi para pemuka masyarakat, para pemimpin kerohanian harus mengajarkan itu kepada umat. Supaya alam ini lestari. Jangan dirusak dengan adanya dompeng merusak alam. Peti pertambangan tanpa izin. Dan ini masyarakat menjadi beban juga. Karena pekerjaannya itu ya semeraut. Hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan topik tentang bekerja. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan melarang orang itu malas. Tuhan senang kepada orang yang rajin bekerja. Dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8 ditulis, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Belajar kepada semut. Apa yang bisa dipelajari kepada semut? Agak aneh, tapi inilah yang Tuhan maksud. Dijelaskan di situ, semut itu ya, supaya kita perhatikan kelakuannya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tetapi ia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen. Pelajaran yang kita ambil adalah bekerja yang pertama. Jadi semut itu rajin bekerja sampai kita jengkel kepada semut. Sampai ibu-ibu itu jengkel, dia siram ataupun dia semprot semut.
atau dia bakar sesuatu dan dia kasih kepada semut supaya semutnya mati. Semut dia datang kemana-mana, dia mencari makanan, di dalam lemari, dimanapun yang ada, seperti misalnya yang mengandung gula, yang ada makanan, semut berusaha ambil, berusaha mencarinya, berusaha mendapatnya. Kalau dia mendapat, dia kasih tahu kawan. Dia tidak makan sendiri, dia tidak bekerja sendiri, dia kasih tahu kawan, sana ada makanan, ayo kita ramai-ramai untuk mengambilnya. Tidak ada pemimpin, tetapi mungkin dia pakai kode-kode. Lalu mereka pergi ke tempat itu, lalu mereka bekerja sama dan mereka membawa makanan itu. Mereka di samping makan, tetapi mereka juga simpan. Menarik, satu kali saya pukul belalang, lalu saya simpan, saya belum buangnya, saya simpan. Saya mau meneliti tentang kelakuan semut. Lalu setelah itu semut datang mau makan belalang itu. Tapi karena belalang itu cukup besar atau cukup panjang, itu belalang sembah ya, belalang sembah yang kurus tapi dia agak panjang. Kemudian mereka ramai-ramai mengangkutnya. Kemudian saya pindahkan belalang sembah itu di rumput, karena di rumput kan nyangkut-nyangkut dia. Kemudian semut walaupun tidak ada pikiran tetapi ada insting. Lalu dia potong-potong bagian-bagian belalang itu. Setelah dia potong bagiannya itu, dia angkut kecil-kecil. Luar biasa, sangat bijaksana menurut saya. Jadi walaupun ada kesulitan, ada tantangan, mereka tidak putus asa. Jadi mereka potong-potong bagian daripada belalang sembah itu, lalu mereka mengangkut itu semua. Saya memberi apresiasi kepada semut karena dia melakukan hal itu dengan luar biasa. Kerja sama mereka luar biasa, persatuan mereka luar biasa. Jadi belajar kepada semut, mereka bekerja keras, mereka bekerja bersama-sama, mereka menabung, karena di situ dikatakan mengumpulkan makanan pada waktunya, pada waktu panen. Nanti kalau waktu hujan, saat hujan mereka tidak lagi bisa keluar karena ada banjir, basah dan lain sebagainya. Mereka tinggal di sarangnya, lalu mereka makan apa yang mereka sudah tabung. Manusia belajar kepada semut juga. Manusia di samping bekerja dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas. Dan harus setelah bekerja dan ada hasil, mesti nabung. Itu belajar kepada semut. Jangan lalu dihabiskan apa yang kita kerjakan, lalu kita habiskan. Hasil pekerjaan kita lalu kita habiskan. Hasil pekerjaan kita lalu kita foya-foya. Jangan juga pamerkan seperti orang-orang sekarang itu. Tidak semua orang sih. 1-2 orang, oknum-oknum saja suka pamer. Ya. Tuhan mau supaya kita bekerja dan memperhatikan semut. Salah satu pelajarannya adalah mereka suka menabung. Tabungan bisa di bank, bisa di CU, bisa di barang-barang berharga. Dan pada saat kita kepepet, saat kita memerlukan, kita akan menggunakan tabungan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Tuhan ingin kita bekerja. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun. Itu yang Tuhan mau. Tadi saya menyinggung bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas. Banyak yang asal-asal kerja, tapi tidak tuntas.
asal-asal kerja, tidak tekun, sehingga hasilnya juga asal-asalan. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini adalah Paulus atau Rasul Paulus. Dia bekerja keras. Dia ulet, dia gigih. Untuk mencukupi keperluannya hari lepas hari, walaupun dia sebagai hamba Tuhan yang terkenal, dia masih bekerja. Pekerjaannya sebagai tukang kemah. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tadi dijelaskan, dia berjerih lelah, bekerja keras, bekerja berat. Kadang-kadang dia tidak tidur. Mungkin ada yang order, ada yang pesan, sehingga pekerjaan itu harus dikerjakan tepat pada waktunya. Peringatan untuk kita seperti yang di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Banyak anak muda sekarang gengsi bekerja. Hai anak-anak muda, hai anak-anak, bekerjalah. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau disuruh orang tua, nyapu, cuci piring, cuci pakaian, bersih-bersih halaman, kerjakan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Jangan dengan sungut-sungut. Hai anak-anak muda, hai anak-anak, Tuhan mengasihi dan berkati kalian. Jenis-jenis pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan begitu banyak. Ya, begitu banyak. Yang besar-besar misalnya seperti bertani, bercocok tanam, berkebun. Kita harus angkat topi dan menaruh hormat kepada para petani karena menyediakan keperluan kita, keperluan manusia. Tukang-tukang kebun, tukang-tukang sayur dan lain sebagainya. Kita harus menaruh hormat. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan terhormat. Ayo bekerja, ayo bertani, ayo berkebun, berternak, tambak dan lain sebagainya. Berternak sapi, berternak kambing, berternak babi, berternak ayam, tambak ikan, tambak udang dan lain sebagainya. Ya, itu menyediakan keperluan-keperluan kita. Berdagang, mengumpulkan hasil-hasil pekerjaan, menjualnya kembali. Membeli barang-barang yang hasil produksi, hasil pabrik, menjualnya. Nah, itu berdagang. Wira swasta bagian daripada berdagang itu, berusaha. Kemudian pekerjaan yang berikutnya menjadi guru, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi pegawai negeri sipil, menjadi tentara nasional, menjadi polisi, menjadi karyawan, menjadi tenaga kerja Indonesia, menjadi tukang, menjadi mekanik. Ya, baik itu mekanik mobil maupun mekanik untuk barang-barang elektronik. Menjadi tukang bangunan, tukang jalan. Ya. Bahkan bekerja sebagai menjual jasa. Jasa kurir sekarang adalah pekerjaan menjual jasa, menjadi kurir, bekerja online dan lain sebagainya. Pokoknya jangan gengsi bekerja. Dengan bekerja berarti kita sedang menggambarkan atau kita sedang mewujudkan gambar dan rupa Allah. Karena Allah bekerja. Yesus senang bekerja, senang melayani sampai capek. Rasul Paulus, para murid bekerja, mereka melakukan pekerjaan pro kebaikan. Kamu, saya, kita semua adalah orang-orang baik.
kita belajar kepada orang-orang baik. Kita semua melakukan perbuatan baik. Walaupun kita tidak mampu, kita harus berusaha. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik itu adalah bekerja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tapi kalau ada orang menghina kamu, mengejek kamu, abaikanlah hinaan itu. Abaikan ejekan itu. Maju terus menuju sasaran, mencapai cita-citamu. Tuhan memberkati kita. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Haleluya.